Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ester pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-32. Ester pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-32. Penetapan Hari Raya Purim. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai. Mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Lalu Ester sang ratu, anak Abihail, menulis surat bersama-sama dengan Mordekai, orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang Hari Raya Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimkanlah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasiweros dengan kata-kata salam dan setia, supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan, seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai, orang Yahudi itu, dan oleh Ester, sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka, mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap. Demikianlah perintah Ester menetapkan perihal Purim itu, kemudian dituliskan di dalam kitab. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Ester pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Orang Yahudi mentaati perintah Mordekai itu, dan demikianlah perayaan itu menjadi adat kebiasaan setiap tahun. Renungan hari ini berjudul Era yang Luar Biasa, ditulis oleh Tim Gustafson. Sahabat ODB, meski hampir sepanjang hidupnya menyembah berhala, Kaisar Romawi Konstantinus Agung melakukan reformasi yang menghentikan penganiayaan besar-besaran terhadap orang Kristen. Ia juga mengesahkan berlakunya kalender yang kita gunakan hingga saat ini, yang membagi seluruh sejarah antara BC, Before Christ atau sebelum Masehi, dan AD, Anno Domini, dalam tahun Tuhan atau Masehi. Dalam upaya untuk membuat sistem penanggalan ini lebih berbau sekuler, diubahlah label tadi menjadi CE, Common Era atau Era Umum, dan BCE, Before the Common Era atau sebelum Era Umum. Beberapa pihak memandang hal ini sebagai contoh dari upaya dunia menyingkirkan Allah. Namun, Allah tidak pernah tersingkir. Terlepas dari penamaannya, kalender kita masih berpusat pada fakta kehidupan Yesus di muka bumi. Dalam Alkitab, kitab Ester bersifat unik karena tidak secara khusus menyebutkan Allah di dalamnya. Meski demikian, ceritanya mengisahkan tentang kelepasan yang diberikan Allah kepada umatnya. Setelah diusir dari tanah air mereka, orang Yahudi hidup di negeri yang tidak mempedulikan Allah. Seorang pejabat pemerintah yang keji ingin membinasakan mereka semua.
Ester pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, juga ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Namun, melalui Ratu Ester dan sepupunya Mordekai, Allah melepaskan umatnya. Dan kisah ini masih dirayakan sampai sekarang dalam hari raya Purim. Terlepas dari bagaimana dunia memilih untuk menanggapi dia saat ini, Yesus telah mengubah segalanya. Dia membawa kita kepada sebuah era yang luar biasa, yang penuh dengan pengharapan dan janji. Yang perlu kita lakukan hanyalah melihat sekeliling kita, dan kita akan melihat Dia hadir. Sahabat ODB, bagaimana reaksi Anda terhadap peristiwa-peristiwa yang membuat Allah seolah-olah disingkirkan? Lalu dalam hal apa saja Anda dapat melihat kehadirannya hari ini? Ya Bapa, terima kasih atas kehadiran putramu Yesus yang telah mengubah sejarah selamanya. Our Daily Bread Ministry.